Oke guys, ketemu lagi dengan Blusukan Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dengan Mas siapa? Kenal dulu. Supriyadi. Iya. Dengan Mbak siapa? Ernawati. Mbak Ernawati. Ini anak siapa? Siapa namanya? Namanya? Latif. Oh, Latif. Iya. Latif. Latif. Oh. Latif. Oke. Jadi gini guys, ini kemarin kenapa? Ada sempat sakit. Koma. 3 bulan. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Jangan cerita dulu nanti. Ini kita cerita dulu, nanti ceritain dari awal gimana kronologis kejadiannya. Baru ini. Jadi yang cerita siapa nih? Ya boleh Mamanya aja ya. Iya. Jadi gimana tuh Mbak kejadian pertama ini? Pertamanya sih dia nggak kenapa-napa. Saya pindah rumah gitu di sebuah tempat. Saya pindahan itu hari Sabtu. Dia dalam keadaan sehat gitu, sehat walafiat lah. Terus saya tinggal di sana. Pas hari Senin itu jam 1 siang ada yang manggil. Ada yang ngetok pintu 3 kali, manggil nama dia. Dulu nama dia bukan Latif. Nama dia Muhammad Abriansa. Abrian terus dia keluar. Dia pikir ada yang manggil gitu, ternyata nggak ada orang. Jam 1 siang. Pas hari Selasanya tengah malam setengah 2 ada yang manggil lagi. Ya, terus dia keluar dia ke kamar mandi. Mama, ada yang manggil aku, teman aku. Siapa? Kan kita ya malam seperti itu, saya nggak paham. Ih, orangnya kecil, lari, kata dia gitu. Asal mulanya. Ya, terus udah gitu. Hari Rebonya dia sholat. Hari Rebonya itu dia sholat maghrib. Abis sholat maghrib, kelar sholat maghrib dia ngomong, Mama, aku lagi sholat tapi ada yang ngajakin aku main, kata dia. Siapa? Teman aku yang di sana, yang anak kecil. Tuh, ya udah saya pikir kan namanya anak-anak. Terus dia kencingin kura-kura. Gitu. Kencingin kura-kura. Asal mulanya dia kencingin kura-kura. Abis dia kencingin kura-kura, tiba-tiba dia nggak, Mama, kaki aku lemes nggak bisa jalan, kata dia. Kata saya, kenapa? Pegang dong badannya, panas. Ya udah saya bawa pulang. Terus dia bilang, Mama, ada tuyul. Gitu. Selesai abis kencingin kura-kura itu, Mama, ada tuyul. Saya pikir, kamu bohong, kata saya gitu. Udah bobo. Udah tuh dia tidur pun gelisah. Ya sesudah itu pas besoknya malam Jumat saya telepon bapaknya karena bapaknya posisinya ada di kerjaan di Jakarta. Gitu. Jadi nggak tinggal di situ. Nggak, iya. Saya telepon, dia juga masih bisa ngomong. Ini ayah pulang, aku sakit, kata dia. Terus dia tidur lagi, Mama, ada kuntilanak, kata dia pas malam Jumat itu. Pas malam Jumatnya itu. Gitu. Terus saya pikir, ya udah, maksudnya kamu lihat di mana? Itu ada di dalam rumah, katanya. Ya udah saya ngaji Yasin gitu kan. Terus saudara saya suruh nginep sama saya. Terus kayak ada yang masak, kata dia, jam 1:30 itu kontreng gitu. Dia keluar. Ini ke anaknya keluar gitu. Mama, aku keluar, ada yang manggil aku, katanya ngajak aku main masak, kata dia. Di situ saudara saya, dia denger nggak ada yang masak? Saya ambil dong dia dari dapur karena saya pikir nggak ada siapa-siapa di dapur itu. Tapi dianya nggak mau, saya mau main. Saya, udah jam 1:30. Saya masing-masing aja, jangan minin anak saya bilang seperti itu. Dan sesudah itu tiba-tiba dia udah nggak bisa makan hari Jumat itu. Hari pas siang itu udah nggak bisa makan. Pas hari Jumat saya tawarin makan, udah nggak minum. Enggak, dia geleng, nggak mau. Udah nggak masuk minuman, nggak masuk makan. Itu saya ajak ngomong, kamu sakit apa, Brian, kata saya. Dia nggak bisa ngomong, dia diem aja. Pas Sabtunya saya telepon bapaknya, Sabtunya bapaknya pulang. Dari situlah dia koma. Dari mulai pas malamnya itu. Iya. Gimana? Pas saya datang malamnya. Malam minggu dia ya. Minta itu di telepon tuh minta apa? Martabak. Ayah. Terakhir. Ayah. Martabak. Iya, ngomongnya udah seperti itu. Gitu. Iya. Itu ngomong udah lain. Iya. Udah lain. Saya beliin dong. Dia
nggak mau makan. nggak mau sama Iya. sekali. Terus malamnya dia ngigo ya. Iya, Tuyul. setengah dua itu udah Iya. setengah dua. Itu yang berarti di malam minggunya. Iya. Di malam minggunya. Jadi saya gitu. Jadi kejadiannya hari Kamis. Hari Rebo kan pindahan gitu Iya. ya. Hari Kamis kejadian dengan mengencing kura-kura. Hari Rebo kita, Hari Rebonya. iya, Rebo malam Hari itu Kamis dia. sudah mulai berubah. Iya. Malam Jumat itu cari masak dan malam minggunya Iya. baru mulai dia kayak udah tuyul, gue capek. Iya, Ntar terus gue pukulin tonjok nih. ya, Oh, udah itu malam gitu. itu minggunya itu. Seperti itu. Ya saya bingung ya. Udah gitu panas tinggi, dia panas tinggi. Terus pas minggu paginya saya bawa obat ya, kita bawa berobat ke klinik. Di klinik pun nggak ada penyakit apa-apa Iya, gitu. iya, Kliniknya iya. ngomong, Bu, orang ini anak nggak sakit apa-apa, Oh. tapi kan dia panas, nggak ada Bu. Sampai ya udah akhirnya klinik ngasih obat, tapi dengan kesalahan dia bilang penyakitnya nggak ada ya. Nggak ada. Ya Oh. udahlah saya terima gitu kan. Saya bawa pulang dong si anak ini. Dari situ dia udah mulai gelisah. Pokoknya ngelihat apa? Ih takut pas minggu itu. Tapi masih sadar tuh, Itu masih sadar. ngomong. Masih bisa ngomong. Pas malamnya itu kata suami saya, ini mah kayaknya kosong pandangannya Iya. anak. Saya lihat Gitu. emang udah matanya udah bulan kosong. lain lah gitu Mm. bukan kayak ini. Akhirnya saya panggil ustadz yang Iya. di situ. Ternyata ustadz itu pun nggak sanggup. Dia ngomong, Oh. iya nih anak, itu ya kabur sih itu yang deketin dia ini, halusnya itu. kabur makhluk halusnya itu. Setelah Pak Ustadz itu pulang, dia datang lagi. Iya. Gitu. Oke. Dia teriak kayak, tapi mata merem, tapi dia teriak kenceng. Pokoknya teriak dah. Ya udah saya pikir dia nggak makan, nggak minum, nggak apa. Udahlah dari situ langsung dia. Langsung Nggak dari bisa sejak apa-apa. hari mungkin hari Senin itu udah Udah koma langsung gitu. koma. Jadi komanya itu posisi tidur maksudnya Iya. cuman bisa Enggak, udah diam. tidur, Diam, merem tidur, mata merem gitu, merem aja. Merem jadinya bisa dibilang ya kayak mayat ya. Oh, kayak Cuman gitu. Ya cuman dia paling kayak ngeluarin air mata. Iya. Udah seperti itu aja. Tapi dia udah nggak bisa apa-apain, badan pun udah nggak bisa apa-apa. Dari situ saya berobat kemana-mana. Ya seperti itu jawab. Cari syariat lah gitu ya. Nyari syariat, saya nyari syariat sama warga gitu. Jadi bilang demen sama anak ini Oh, gitu. iya, iya. Jadi anak ini udah dibawa gitu. Dibawa. Jadi tinggal bisa dibilang kita ke tempat asal mula dia main lagi, karena dia main itu di Empang. Oh, di Empang. Iya. Asalnya dia pertama main di Empang ngelihat belut gede. Oh. Tapi teman-temannya itu nggak Iya. lihat dia Belum bawa lihat. belut, tapi dia Oh. bilang dia bawa belut belut. gitu. Iya. Nah itu tadi yang dibilang tadi ada muka perubahan Iya, muka gitu pas itu kejadian itu pas kayak gimana tuh? dapat 2 bulan dia Oh, 2 koma. bulan. 2 bulan. udah benar-benar parah itu. Itu udah benar-benar parah dan saya udah ke syariat udah berapa orang lah, udah banyak berapa orang, tapi hasilnya nggak ada sama sekali gitu. Itu Belum cocok lah istilahnya, iya. Berarti udah berobat sejak kejadian itu udah tahu bahwa anak itu bukan penyakit medis lah gitu Iya. ya. Jadi Non medis. cari kemana Iya. nyari Iya, obat. syariat Cuman ini semua. selama 2 bulan itu kalau makannya gimana? Enggak, dia sama sekali enggak Dia mau. mau makan pisang. Iya, Pisang, itu pun mau dikerok. pisang. Oh, mau Iya, tapi tapi sekali doang udah cukup berarti sekali. selama 2 bulan itu nggak ada yang Nggak masuk ada, sama sekali. nggak ada sama sekali. Makanya orang bilang kok bisa kuat seperti ini gitu loh. Iya. Makanya saya bilang akhirnya saya dari orang pintar itu ngomong, coba bawa ke rumah sakit buat diinfus. Oh, Ya udah. sempat bawa medik ke rumah sakit Iya, juga. saya bawa ke rumah sakit tapi di tes ini, tes itu, ambil darah, cek ini, cek itu, tapi nggak ada penyakitnya. Sampai bingung dokter juga bingung Iya, ngomong dari kita. koma. Divonis koma gitu. Yang lebih anehnya lagi dari pihak rumah sakit, dia pasang selang kateter. Udah dimasuk itu selang, tapi dia tuh celopot sendiri selang itu. Jadi kayak lagi ya. Kayak mental gitu, kayak nggak mau nerima. Kayak nggak mau nerima. Iya gitu. Sampai berapa kali? Sampai ada 8 kali. 8 kali. 8 kali. Sampai nggak kuat. Sampai udah susternya pun ngomong, ini anak sakit apa? Di badan anak ini ada apa, Bu? Saya nggak tahu, Sus. Sampai dokternya pun manggil kita, Ibu, ini anak badannya ada apa? Saya nggak tahu, Dok. Nggak, mustahil, Bu. Diinfus pun patah.
Itu selangkah kateter itu udah nyambung loh Bu, panjang. Masa bisa keluar lagi, gitu. Jadi emang benar-benar di luar logika, Iya. di luar akal sehat lagi ya berarti. Iya bener. Gitu. Ya udah saya pikir sebulan saya di rumah sakit nggak ada perubahan. Itu sampai di rumah tuh sampai sebulan gitu. Iya. Kita tes ini, tes itu, udah segala macem. Akhirnya saya putus asa. Saya kompromi sama keluarga karena udah divonis, bisa dibilang udahlah dia udah nggak ada gitu. Cuma saya sama suami nggak mungkin karena dia masih ada napasnya. Saya berpikir seperti itu. Ya udah jadi berusaha sebetulnya gimana ininya gitu ya. Jadinya dari pihak keluarga saya ya udah kita bawa pulang aja. Karena bukan impusan yang masuk. Jadi dia badannya gedenya gede cairan gitu. Nggak masuk, cairan pun nggak masuk. Jadi diimpus tapi nggak masuk. Jadi malah kayak bengkak iya, gitu. kayak air jadinya badan dia. Kayak mungkin kayak kalau ini kayak tadi kayak di luar. Iya. Gimana sih kalau orang bengkak gitu ya? Saya bisa ngebayangin gitu ya. Iya seperti itu. Udah gitu saya pulang paksa, dokternya nggak mau. Akhirnya saya tanda tangan di atas materai sama suami, sama pihak keluarga, baru dikasih pulang sama dokter. Ya mungkin kayak dokter juga bingung kan, karena sakit. Iya. Tapi kondisinya udah nggak bergerak, apa gitu ya. Mungkin kalau secara medis itu nggak ada istilahnya sakit atau gimana, Nggak tapi kan ada. kondisi anaknya itu Sehat. memang mungkin kalau emang benar-benar bukan sakitnya bukan sakit umum biasa jadi medis. Nah setelah itu, tapi memotong dulu itu kejadiannya kapan nih kejadian anak itu? Tahun 2021 ya. Oh berarti belum lama ya, baru belum lama berarti ya? Iya. Di bulan pertengahan ya. Oh berarti belum lama ya. Belum. Jadi. Itu lagi saya hamil. Hamil adiknya dia. Anak kedua. Iya. Tapi adiknya meninggal, dia baru sembuh. Saya lahiran meninggal. Duka cita juga ya. Iya, baru dia bisa dibilang sehat lah gitu. Benar-benar sehat gitu. Nah, itu sebelum sehatnya itu proses kembali tuh. Setelah pulang dari rumah sakit itu ada cari obat-obatan kemana lagi masih tetap nyari sampai gitu. Bapak saya pun nyari, bawa temennya datang ke rumah gitu. Tapi hasilnya dia bilang emang bener anak ini di kuping kanannya itu kuntilanak, di yang kirinya itu tuyul, genderuwo, segala macem. Jadi dia ini emang udah disukai nama tuyul itu gitu. Udah dibawa ke tempat alam dia gitu. Iya. Nah, akhirnya dia yang ngobatin dari teman bapak saya ini nggak sanggup. Jadi dia bilang saya nggak sanggup, jujur saya nggak sanggup karena bener-bener ini mah dedengkotnya susah. Mujizatnya aja. Iya, nunggu mujizat dari Allah. Kalau emang dia panjang umur, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Tuh saya bilang, saya nggak ikhlas kalau emang bukan kehendak Allah yang meminta. Betul. Saya sempat ngomong gitu. Akhirnya saya nyari lagi sama suami. Ada teman bilang di sini. Ya saya lari ke sini. Saya bawa dia gitu. Terus sempet nggak sanggup juga. Itu tetap dalam keadaan koma terus itu. Koma terus. Saya koma. Saya istilahnya nggak tidur sampai selama tidur gantian sama suami gitu. Entar suami malam sempat berhenti kerja enggak? Berhenti. Selama sampai berhenti kerja. Dia koma berhenti. Gitu. Sampai berhenti. Dan itu berarti udah kemana-kemana. Saya udah lelah, udah capek. Sampai saya nggak punya uang seperak pun karena saya ya udahlah pasrah. Kalau emang mau seperti ini ya udah. Saya bilang karena suami posisi kan nggak kerja gitu kan. Karena nungguin dia, kita juga nggak. Kalau malam itu kayaknya dia gelisah gitu, tau? Gelisahnya itu kayak ada yang ini, pokoknya gelisah lah ke kitanya juga nggak enak gitu. Betul. Ke kitanya. Itu pada akhirnya dapat ketemu yang ada atau dengan ketemu orang atau gimana bisa sampai akhirnya bisa sadar itu? Saya ketemu seorang bapak-bapak, dia datang ya ke rumah kita. Tanpa diundang? Tanpa diundang. Iya, tanpa diundang. Saya posisi itu emang lagi nangis gitu loh, lagi capek, kesel, udah capek, lelah, kesel tapi nggak ada perubahan. Terus kondisi keuangan pun nggak ada gitu kan. Akhirnya saya sempet, ya Allah, saya pasrah lah. Kalau emang Allah berkehendak, saya minta mujizatnya datang gitu buat nyembuhin anak saya. Enggak selang habis sholat dohor ya, ada orang ketuk pintu, assalamualaikum, ya saya buka dong, Waalaikumsalam kata saya.
ibu anaknya sakit. Mm-mm. Iya Pak, ibu udah kemana? Ya saya sih udah lelah Pak, udah capek, saya sih udah pasrah, kata saya. Boleh saya lihat anaknya Bu? Boleh, kata saya. Tapi maaf, sampai saya bilang, tapi maaf ya Pak, posisi saya saat ini saya benar-benar nggak bisa buat ngasih bapak, Iya, kata iya. saya gitu kan. Oh iya Bu, nggak apa-apa, kata saya, ikhlas ridho. Akhirnya si anak ini lagi tidur, diambil sama dia, digendong sama dia, diajak ngomong, tapi emang dia belum bisa ngomong, belum bisa melek lah. Intinya mah cuman dia bacain apa ya, saya juga kurang paham. Sama dia dibacain ayat apa gitu. Terus Bu, ntar Jumat saya kesini lagi, kata dia. Ibu nggak usah mikirin buat ngasih saya. Saya ikhlas ridho dunia akhirat, kata dia. Yang penting anak ini sembuh. Kesian anak ini Bu, udah terlalu jauh dibawa. Katanya. Oh, jadi si bapak itu sebenarnya mungkin udah ada ininya lah gitu. Jadi ya mungkin keajaiban dari Allah Iya. lah. Saya sih bilang seperti itu. Udah gitu, akhirnya ibu saya pulang ya. Iya. Terus dia nyaranin ke kita suruh sholat tahajud. Coba ibu coba sholat tahajud, kata dia. Si bapak tolong ajanin di kupingnya, kata dia. Terus ibu ngaji Yasin sama ayat kursi sama surat satu lagi Inna atau Ina kayaknya. Ya sama dia suruh itu sama surat Qul a'udzu birabbinas, kata dia. Kalau si bapak suruh selawat. Ya Pak, iya. Akhirnya pas saya malam Jumat itu saya ngaji Yasin berdua sama bapaknya. Dia bangun. Dia ngerondang seperti kayak rayap, dia ngerondang. Terus mukena saya dijenggut. Ngamuk pokoknya. Kayak Terus ngamuk gitu. ya, terus saya juga merinding. Terus surat Yasin saya dilempar sama dia. Pokoknya ngamuk. Kayak dia kayak nggak ngamuk. terima gitu ya. Dia kayak nggak terima. Terus kayak bilang, saya nangis jeritan. Ya Allah, kamu sakit apa sih sebenarnya? Mama udah capek, mama udah lelah kalau kamu seperti ini terus-terusan. Oh, dia ngamuk, dia nyakarin saya, dia gigitin saya, nyakarin bapaknya, gigitin bapaknya. Terus saya tetep ngaji aja, dia nangis kalau nyuruh kita berhenti. Saya tetep ngaji sampai habis surat Yasin. Sampai udah habis surat Yasin, saya pangku dia nggak mau, dia ngeraup muka saya. Kata saya, ya Allah, ini sakit apa? Saya minta keajaiban ya Allah, saya minta anak saya sembuh, saya nggak minta apa-apa. Kata saya, udah tuh dia tidur lagi. Oh, jadi mau saya potong dulu ya Bu. Iya. Jadi pas sebelum si Mbak Mas itu sholat atau baca sholat itu sudah pingsan. Tapi Iya. pas ketika itu dia langsung bangun. Dia bangun. Itu yang saya bikin kaget. Kaget gitu. Tapi dia posisi itu merondang jalannya seperti kayak cicak Iya, ya, merangkang gitu. Seperti saya sempat kaget, saya lagi ngaji pun saya lihat. Cuman emang saya udah dibilang jangan berhenti Bu. Ada ini, ada semacam pasti ada gangguan. cobaannya. Iya. Ibu jangan berhenti, jangan nengok, jangan. Saya kaget, saya dijenggutin segala macem sampai kerudung, sampai mukena saya itu hancur, istilahnya ditarikin sama dia. Saya tetap, bapaknya pun nyampe bajunya sobek, saya tetap nggak berhenti. Sampai akhirnya saya bilang, ya udahlah, saya pasrah. Saya tetap, tapi dia tidur lagi tidur lagi dia. Ya, maaf nih saya potong ini. Maaf nih kan masih berapa tahun ini? Kemarin lagi sakit itu 4 tahun. 4 tahun sampai bisa nyakar-nyakar Iya. itu kan kayak udah di luar, kayak iya. bukan dia lah gitu, Iya, berarti benar. gitu kan. Iya, sampai nyakar-nyakar gitu. Iya, makanya saya bilang, ya Allah, saya dikasih petunjuk, ternyata anak saya ini Masih bukan sakit ini. masih ada ini Iya, gitu ya, masih ada harapan lah gitu. Iya. Terus tetangga di situ pun sampai nengok, sampai nangis lah ngeliat kondisi saya. Iya. Dan anak saya seperti ini kan bisa dibilang koma bener-bener bisa dibilang nggak bisa. Ya udah hidup. bisa ngebayangin sih Bu, selama 3 bulan itu nggak makan, nggak Nggak minum. Iya. Dan seperti anak kecil itu baru 4 tahun itu kan Iya. masih Doyan-doyannya masih dia doyan, jajan, iya, doyan apa? dia main. Iya. Udah akhirnya Dan pada setelah itu gimana setelah itu? datanglah si bapak itu Datang lagi tuh pas hari Iya. Jumatnya itu datang lagi. Terus dia bilang, Bu, kalau bisa ini anak, kata dia, terus diajiin Yasin. Kesian Bu, anak ini dibawa ke Empang sama dia. Ini anak ini rohnya itu udah ada di Empang, kata dia. Ya Empang tuh di daerah itu juga. Di daerah yang di saya daerah- pindah. Oh, di daerah Iya, pindah itu. yang saya pindah. Saya bilang, saya harus gimana Pak? Kita kemungkinan harus
nyari dia di Empang, kita harus panggil dia di Empang. Itu habis maghrib ya? Iya. Oh. Jadi itu habis maghrib. Terus yang saya nggak habis akalnya itu setiap kali saya sholat, setiap kali saya ini, dia selalu ngamuk, selalu brutal, selalu nggak terima bahwa di rumah itu kita ngaji, ngaji gitu. Nggak ini. Ya udahlah, saya pikir tuh saya sempet bapak itu nggak datang ya, Iya. sempet nggak datang. Saya pikir apa karena saya nggak ngasih gitu, saya pikir seperti itu. Iya. Ya Allah, saya mesti nyari bapak ini kemana? Saya nggak tahu rumah Jadi, bapak ini. si bapak gitu itu loh. pun masih bilang istri pun masih nggak tahu dari mana, Iya. tiba-tiba datang aja ke Iya. rumah. Mujizat, emang mujizat. Emang mujizat, saya akuin benar-benar mujizat banget. Akhirnya saya sempat putus asa sama suami. Ya udahlah ya, kita balik lagi ke Jelambar. Saya ngomong sama bapak, Pak, nggak ada perubahan. Dijemputlah saya sama bapak saya. Terus ada lagi suami istri, dia Yang pun datang. datang ke Jelambar. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba juga datang, itu suami istri. Suami istri itu bisa dibilang dia ngomong, Bu, kesian anak ibu. Dia pun nangis, istrinya. Anak ibu ini udah nggak kuat, katanya. Udah capek, udah lelah, katanya. Udah, jadi dia di tengah itu, di samping-samping dia itu, ya makhluk-makhluk itu gitu. Kelilingin gitu. Iya. Jadi maaf saya potong lagi nih Bu. Tadi kejadian di tempat Ibu tinggal itu pas dibawa ke Jelambar, daerah Jelambar sini pun Tetap masih maksudnya masih dalam keadaan koma. belum diobatin yang diambil ke Empang itu belum. Karena bapak itu sempat nggak datang. Ya, saya pikir saya mau cari lagi lah orang yang maksudnya syariat gitu. Saya bilang sama mama saya, Ma, gimana keadaan dia seperti ini, kondisi anak dia kayak gini, butuh pampers, butuh apa. Ya udah, ntar diambil sama bapak. Ya udah, akhirnya diambil. Terus yang si suami istri itu tadi gimana? Nangis, istrinya itu nangis. Dia capek. Sebenarnya dia udah capek, minta diikhlasin. Ya saya bilang, saya udah ikhlas, udah ridho. Tapi kalau Allah yang berkehendak, saya ikhlas. Iya. Tapi kalau dia buat diambil sama Roro gitu, saya nggak ikhlas. Iya, Kata saya nggak betul. ikhlas. Saya mesti kayak gimana? Saya bilang, saya mesti kayak gimana, Bu? Saya juga bingung. Kita ambil dia di Empang. Percis omongan dia sama Si bapak yang itu, yang- dia percis gitu. Dengan cara gimana? Kita samperin kura-kura itu dulu, kata dia. Minta maaf ya. Minta maaf. Karena di mimpi dia itu ada seekor binatang gini, maksudnya muncul ngopot lagi, ngopot lagi. Ya saya ceritain asal mulanya seperti ini. Kalau dia ngencingin kura-kura asal mulanya. Jadi si suami istri itu mimpiin juga ya? Oh, mimpiin. Iya. Padahal kita nggak kenal dia, Nggak siapa kenal sama dia, sekali. nggak tahu dia. Maksudnya dia pun orang mana saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba dia datang di bawah temennya. Iya bener, ini anak yang di mimpi saya, anak ini yang mesti ditolong, kata dia. Iya. Akhirnya saya disewain mobil lagi sama bapak buat balik lagi ke Belaraja. Kembali daerah Belaraja situ. Pas itu bapak itu sempat nyari kita, tapi kitanya lagi di Jakarta, Jelambar. Ternyata si bapak itu pun nyari juga Iya. gitu. Iya. Akhirnya saya ngomong, datanglah bapak itu ngomong sama keluarga bapak saya gimana. Akhirnya bapak saya suruh ngelus kura-kura itu. Ya udah, bapak saya ngelus kura-kura itu, minta maaf bahwa cucunya telah ngencingin gitu, minta maaf, minta dimaafin lah, jangan disiksa gitu kan. Anak segini kan nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya posisinya tetap masih koma ya, masih koma. Itu di Empang itu berarti kura-kura itu ada terus itu? Itu nggak di Empang, jadi dia kayak ada yang melihara. Oh, ada yang piara. Iya, kura-kura itu. Tapi di daerah Empang, deket Empang situ? Enggak, jadi di sebelah percis sebelah rumah saudara saya. Oh. Gitu. Jadi Si kura-kura itu. ada piara kura-kura itu. Iya. Si kura-kura itu sih sebenarnya dia udah lama miara, cuman udah tua ya, tapi dilihatnya biasa kecil, tapi emang udah tua gitu. Ya, terus tadi setelah itu si bapak diusap-usap kura-kura itu. Iya. Dia bisa ngomong ya. Dia bisa ngomong, minum. Iya. Kura-kuranya. Bukan. Iya. Setelah diusap-usap kura-kura itu, dia bilang minum. Saya senang, alhamdulillah, kata saya kan. Cuman dia nggak nerima, dikasih minum pun nggak nerima. masih dibuang. belum. Masih dibuang lagi. Nggak, terus kata orang itu, udah ya Bu, saya bisa cuma nyampe sini.
tapi saya nggak bisa ambil dia di empang karena harus yang lebih bisa, kata dia, Kata yang si lebih suami ngerti. istri itu. Iya, saya bukannya nggak mau nolong, cuma saya ngasih gambaran seperti ini. Ya udah saya pasrah, akhirnya saya nggak pulang ke Jelambar lagi, saya pulang ke tempat saya di Blaraja, di tempat itu lagi gitu. Terus ketemu tetangga, Bu dicariin sama si bapak itu. Masih bapak itu, katanya. Iya. si bapak itu jadi. Iya. Terus saya bilang, iya saya lagi berobat, kata saya lagi nyari-nyari. Saya juga capek, udah lelah. Namanya posisi lagi hamil sayanya iya. gitu. Gendong dia sana sini berobat keadaan koma, gantian sama suami gitu. Kata si bapak itu, ya udah. Akhirnya si bapak itu datang, sekali lagi datang. Datang lagi tuh si bapak itu. Datang, dia ke empang, jadi dituntunlah sama bapak-bapak itu di empang. Arwah dianya. Dibawa gitu. Dibawalah dari empang itu, terus diinin ke dia lagi, cuman belum bisa buat normal dia. Buat normal. Buat normal, buat bicara, buat makan, buat minum, buat tangan dia ini, kaki dia belum bisa. Belum bisa bergerak. Belum bisa Nggak bisa bergerak sama bergerak. sekali. Ya mungkin karena selama 3 bulan itu kan nggak makan lagi. Nah, Mungkin untuk baru kembali itu pasti tubuh itu butuh proses lagi gitu kan. Tapi udah bisa mulai udah buka mata, belum masih belum. Masih nunggu kita seminggu. Iya. Seminggu. Setelah Pas itu terakhir suami berangkat kerja. Terus saya bilang, iya nggak mungkin kalau kita dua-duanya di sini. Iya, betul. Keadaan seperti ini dan kita juga merantau di sini di Blaraja, nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya suami berangkat kerja, terus dia kayak nggak ngiklasin, dia nangis gitu, keluar air mata, keluar air mata. Dengan kondisi Dia masih koma nggak itu sadar, masih nggak ya. sadar itu tetap nangis Dia gitu. nangis. Terus saya berisikin, Brian, mama capek, mama lelah, kayak gimana? Kalau emang Brian sayang sama mama, sayang sama ayah, sembuh, semangat. Mama yakin Brian kuat, mama yakin banget. Sampai saya ngomong kayak gitu, dia cuma ngeluarin air mata. Sempet saya juga, kesabaran saya udah habis lah istilahnya. Posisi dia itu buang air besar gitu. Posisi saya belum pakai pampers, dia buang air besar. Saya capek, sempet saya pukul juga gitu loh. Saking udah lelah lah gitu. Ya Allah, kalau mau diambil ambil aja lah. Saya ikhlas, saya ridho daripada harus nyiksa saya seperti ini gitu. Mau sampai kapan saya, maksudnya ngurusin anak seperti ini gitu. Sampai kapan kalau mau ngasih cobaan sama saya, jangan kayak gini. Saya emang sempat seperti itu, sempat udah capek lah. Udah di titik terendah itu. Iya, saya udah kayaknya, maksudnya nggak ada buat temen curhat gitu kan. Saya mau keluh kesah ke siapa, sedangkan di situ bisa dibilang ya jauh-jauh ya rumahnya itu jauh-jauh. Emang biar tetangganya juga nyamperin kita, tapi kan posisi malam nggak mungkin lah gitu. Terus yang bikin anehnya itu setiap malam itu kayak kita dihantuin gitu, ya nggak bisa tidur, ya kitanya kayak kayak ada yang mainin ini gitu. Kayak ibaratkan kayak diteror, kayak diteror lah. Jadi kita kayak diteror. Suara-suara misteri itu ada gitu tiap malam. Kayak kan di belakang rumah itu kayak pohon randu, ya pohon bambu, ya tapi gede. Jadi ya kadang goyang si pohon itu gitu. Jadi kan kita kayak otomatis kayak diteror lah ya. Kayaknya udah capek ya, sampai bilang maunya apa sih penunggu di sini, sampai saya ngomongin kalau mau anak saya, tapi nggak caranya kayak gini. Saya bilang jangan begini, kalau emang nggak senang saya tinggal di sini, saya bakalan pindah. Saya bilang. Si bapaknya juga kesel, suami saya, udah coba tunjukin aja, berantem aja sama saya gitu. Kita udah kesel gitu. Sempet dia nonjok tembok gitu. Saya juga udah lelah, udah capek gitu. Kondisi dia kayak gini gitu, maksudnya benar-benar kondisinya, ya Allah, kata saya, kasih cobaan berat amat. Sampai sempet ada tetangga, bener-bener dia datang, bener-bener dia nangis. Sayanya jadi kayak ikutan nangis ya bisa gimana ya, namanya itu Ibu Edi, bener dia ngasih semangat banget. Itu dia nolong banget, maksudnya nolong di saat saya susah, di saat bisa dibilang ya nggak punya apa-apa lah intinya mah gitu. Pampers pun saya nggak sanggup beli, bener-bener udah nggak sanggup beli banget. Ya kalau gimana
Iya, iyalah Salah kita gitu. ngerti lah gitu, karena mungkin kondisi selama 3 Iya. bulan itu si masnya udah nggak kerja, kondisi anak ini Sampai pun jadi punya banda pun juga. kita Iya. jual gitu. Udah istilahnya. habis-habisan lah. Kendaraan saya jual juga. Iya, Sampai kendaraan bapak Iya. saya pun saya gade gitu loh. Gade. Karena Bener. apa posisinya? tisu Posisinya benar-benar tisu di bawah. udah nggak ini, udah nggak ada, Iya. nggak punya apa-apa Iya, lah iya, iya. intinya. Sampai saya bilang bapak maafin deh, karena dia udah buntu. Iya, iya. Buntunya itu gimana, dia juga bingung buat biaya anak deh, buat makan anak deh. Saya kan anak bukan satu gitu. Iya, iya. Sedangkan anak saya ikut di Belaraja semua gitu. Cuma bapak saya bilang ya udah mau diapain gitu. Yang penting sembuh. Tapi kan keadaan dia nggak sembuh lagi, saya istilahnya udah capek lah, udah lelah gitu. Sampai saya bilang sama suami saya, udahlah, udah capek ngurusin anak kayak gini. Saya udah bener-bener capek. Udah malam kita diteror, udah nggak karu-karuan lah istilahnya gitu. Cuman si ibu ini nyemangatin saya gitu. Iya, iya, iya. Semangat Sedikit bu, nyangat. Iya, iya. semangat. Ibu pasti bisa gitu. Iya, iya. Bapak juga pasti bisa gitu. Buat nyembuhin anak ini gitu. Air minum kan? Sampai saya bilang, saya sih semangat buat nyembuhin, tapi sambil gimana lagi gitu. Iya. Mas minum. Iya. Kadang saya nggak mau ingat masalah Ada- ini ada- gitu. Iya. Jadi setelah itu berada di titik terendah itu ya namanya kalau ngomongin ya kayak gini ya, buat pelajaran juga buat kita dalam hidup gitu. Yang saya tahu ketika di titik terendah dalam hidup itu pasrah yang kita bisa dapat. Iya. Tapi ya, alhamdulillahnya setelah itu ada keajaiban yang Iya. Pas ibu itu ngomong, ibu pasrah, ibu ikhlas, ibu belajar ikhlas katanya. Ibu ngurusin dia belajar ikhlas. Emang awalnya saya nggak ikhlas gitu, karena penyakit dia seperti ini. Emang batin saya nggak ikhlas gitu, Iya, nggak iya. ikhlasnya gini. Kok ini anak abis-abisan gitu loh. Dari saya punya banda sampai akhirnya saya dijual, sampai tadinya awalnya saya punya uang buat usaha, buat buka usaha, sampai habis gitu. Yang nggak bikin saya ikhlas, cobaannya kayak gini amat gitu. Kok bisa habis-habisan gitu. Akhirnya saya coba ikhlas. Saya coba ikhlas dan saya juga bilang ke suami, kita belajar ikhlas coba buat ngobatin dia. Iya, iya, iya. Coba kita ikhlas. Terus suami ngajanin kuping dia, diajarin kupingnya, dikomatin. Terus saya juga bilang, mama ikhlas, ridho. Kalau emang Abrian mau sehat, mama ikhlas. Kalau emang Abrian mau nggak ada, mama ikhlas. Iya, iya. Daripada harus seperti ini gitu. Jangan nyiksa mama, jangan nyiksa ayah. Mama juga capek tiap malam seperti ini, kamu, keadaan kamu. Dapat 2 hari kemudian dia melek mata dia. Iya. Alhamdulillah ya. Ya, Setelah dia 2 hari itu udah ketika udah di titik yang bilang tadi terendah dalam hidup lah gitu, Iya. berarti udah pasrah dan ikhlas itu. Akhirnya 2 hari berselang itu dia melek. bisa melek gitu. Dia bisa melek. Bisa manggil Terus mama. Bisa manggil. Bisa manggil dia pun mama gitu. Ayah. Akhirnya saya senang, saya sempat nangis lah kan. Saya sempat alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Terus udah bikin anak saya sadar lagi, dia bisa bikin ngomong lagi gitu kan. Terus ibu itu datang, ibu itu sampai nangis, insert sampai nyiumin dia. Akhirnya kata saya mau makan, tapi dia buat duduk pun nggak bisa, Oh, masih belum belum bisa. Iya, iya, iya. Mau makan, paling dia gini. Terus mau makan apa? Pisang kata dia. Ya akhirnya saya beli pisang. Tapi buat beli pisang pun jujur saya nggak sanggup. Bener-bener saya nggak sanggup. Akhirnya si ibu itu emang ada di situ. Mau makan apa, Brian? Mau makan pisang, Bu. Udah beli. Ini duitnya. Saya sampai malu, nggak usah Bu, nggak apa-apa. Saya bilang, nggak usah, ntar aja bapaknya. Kata saya mau jual apa? Saya bilang, saya itu handphone tinggal satu-satunya. Saya bilang biarin bapaknya mau jual apa, kata saya. Saya punya anak cewek. Mama nggak usah jual HP ayah. HP aku aja digade, katanya. Ika ikhlas kok, katanya. Buat si Brian. Itu saya rada kesentuh lah, istilahnya. Anak saya pun ngerasain susahnya seperti apa gitu loh. Akhirnya saya gade tuh HP, saya beli pisang buat dia. Tapi ya makannya paling gitu, kita kerok,
makan sekali itu udah masih bisa mau bisa, makan, itu udah kan. mulai gitu Iya, ya, udah mulai mau makan. Terus muntah lah dia, asal makan muntah, asal minum muntah. Terus dia BAB banyak banget, tapi ser karena mungkin karena baru diisi. Iya, baru diisi. Iya. Terus kata saya, kok kenapa begini? Kata saya, kok kayak gini? Kata saya ngomong kayak gitu. Kata suami saya, gimana ya mau bawa berobat? Emang kondisi bener-bener nggak ada sama sekali pokoknya. Tabungan udah habis. Pokoknya udah habis-habisan lah. Makanya akhirnya dibawalah sama ibu itu berobat. Terus dapat obat BAB-nya, dia nggak bisa nelen karena posisi kan ini dia masih susah buat nelen. Karena udah terlalu lama nggak makan dan nggak minum itu. Udah terlalu lama. Akhirnya saya bilang, udah sih Brian, sakit apa lagi? Saya bilang, udah mama capek tuh nggak kayak gini. Sampai kasur pun saya buang karena saya nggak sanggup buat beli pampers lah intinya mah gitu. Sampai tilam kasur, sampai ini sampai itu, sampai akhirnya dia mau berdiri. Coba berdiri, kata saya, ayo jalan, kata saya. Dia nggak bisa, nggak mau berdiri, dia nggak sanggup buat berdiri. Terus saya lagi masak, dikasih sama ibu itu, ini masak, ini beras, saya masak. Pas saya masak, saya kaget, dia tiba-tiba berdiri, berdiri sendiri. Jadi, setelah dia nggak bisa berdiri, tiba-tiba berdiri gitu. Berdiri sendiri, memaksakan. Cuman dia kejedot tembok, aja, dia kejedot tembok, udah dia diem, nggak berdiri lagi. Jadi maaf saya potong dulu, tapi setelah di titik pasrah itu dan dengan cara berobat, bukan berobat ya maksudnya, syariat tadi si bapak itu, terus ngaji ini adanin gitu kan, perlahan mulai kembali lagi, udah mulai sadar lah gitu. Iya, dia mulai udah sadar. Cuman kan kondisi tubuhnya masih lemah lah gitu. Jadi setelah berdiri lagi gitu, udah mulai masih belum, cuma paling mama minum paling gitu ya, saya kasih minum. Terus udah gitu dia bisa ngomongnya takut, kata saya, ada apa lagi? Itu mama, kata dia, pokoknya dia aneh lah bisa dibilang. Terus kayak tangannya itu kayak semacam tuyul nyuruh ngambil duit gimana gitu loh. Tangannya seperti Sepertinya apa gitu? kayak setiap setengah dua malam. Seperti kepiting gitu. Iya. Jadi Iya. Ngambil uang gitu, iya. Banget ini. Itu setengah 2 sampai jam setengah 3 itu tangan dia selalu begitu. Iya. Terus saya bacain ayat kursi. Saya berisikin, bapaknya cepetin selawatan sampai subuh baru tidur. Oh, kita kalau jam-jam segitu kita udah nggak bakal tidur sampai habis subuh. Malam itu selalu diteror dengan Selalu diteror suara-suara dengan iya. maaf si Ade ini juga mau suara dengan bergerakan-gerakan yang gerakan yang aneh. Yang aneh yang ini. Yang aneh yang kayak dia nyengirnya kayak monyet gitu loh. Iya. Mama saya pun kan sempat saya bilang udah kita nggak sanggup di Belaraja, kondisi dia pun udah bisa ngomong mama, kata saya kita pulang aja ke Jelambar. Saya pulang, kata mama saya, kok mukanya kayak lutung, kata mama saya gitu. Terus mama saya diludahin sama dia, diludahin muka mama saya bilang, kok ngeludah, katanya gitu. Ini mah bukan cucu saya, kata mama saya gitu. Ini bukan ini. Masih belum lepas tuh. Masih belum, itu masih pokoknya lepas-lepasnya itu saya pindah ke sini. Oh, pindah. Saya pindah ke sini sampai saya masih syariat sama bapak itu. Oh, masih saya tanya, yang saya bapak rumahnya di mana? Saya pengen tahu rumah bapak. Ya saya dikasih tahu rumah dia. Saya terakhir saya ke rumah dia, saya syariat, saya bilang saya nggak bisa anak saya di sini. Saya mau pulang ke kerjaan suami saya aja di jembatan sini, jembatan Gambang sini. Ya udah Bu, nggak apa-apa, kata dia. Tapi saya bawa ke mama saya dulu, saya nggak kesini dulu. Saya bawa ke mama saya dulu. Ya muka dia ya seperti itu, seperti lutung. Setelah pindah ke sini itu mukanya masih seperti maaf itu masih seperti lutung gitu. Iya, masih seperti itu. Berapa lama tuh mukanya ini? Itu masih seperti lutung itu 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu.
2 minggu masih. 2 minggu. Oh, berarti udah kesini tuh masih seperti Masih, itu. tapi kita kakeknya dia masih nyari syariat. Tapi Masih. tapi udah mulai Iya, minum makan mau, masih mau. dia gitu. makan mau, cuman nggak bisa banyak. Kalau dia makan 2 suap dia muntah, keluar lagi si makanan itu. Gitu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi. Iya. Pas itu saya langsung bawa ke rumah sakit lagi. Saya bawa ke rumah sakit deket biasa dia berobat. Berobat. Ya. Iya, rumah sakit itu pun dirawat 2 minggu. 2 minggu. Iya. Setelah itu udah Dirawat 2 minggu ya, buat masuk makanan doang gitu. udah mulai, maksudnya ya kalau dulu kan tubuhnya itu bentar, kalau Iya, sekarang ini udah dia bisa udah masuk. bisa. Iya iya, pesan itu. Pas pokoknya di rumah sakit itu setiap setengah 12 malam dia buka ngamuk, Ditarik tuh. Oh, ditarik. masih tetap masih tetap ditarik. Masih. Sampai susternya pun bilang, ibu maaf ya, kenapa anak ini kok aktifnya setengah 12 malam, tapi kenapa di saat dari pagi sampai siang itu dia sampai enggak, sore itu iya, masih biasa gitu biasa gitu. Dari setengah 12 itu semua dicabut-cabutin sama dia, jadi kayak selayaknya dia normal, dia duduk Iya, gitu. iya. Terus mukanya itu kayak semacam ya monyet itu. Oh, masih selama di rumah masih sakit, itu juga pun masih, sampai kita dipanggil dari pihak rumah sakit ya. Maaf ibu, emang wajah anak ini seperti ini. Ya saya bilang maaf dok, ya enggak, saya Saya bilang. kasih fotonya. ada fotonya Ya, nanti. saya Oh, kasih nanti lihat gua- foto kalau awal nanti- mula dia belum sakit iya, gitu. Berarti kalau Begini fotonya ya, Bu. boleh nih kita tunjukin Iya. ke, maksudnya biar orang juga biar lebih Iya. yakin gitu kan kalau nanti ininya. Kemungkinan sih saya nggak bisa sekarang kasih Iya, fotonya, nggak apa-apa, ya. nanti Paling kalau- besok apa, Iya. saya kasih fotonya. Ya itu kayak monyet. Kita juga nggak nyangka. Setelah 2 minggu itu udah mulai Udah Udah kita bawa mulai. pulang, Bawa pulang. terus saya sama suami saya ajak jalan dia di Embun pagi-pagi. Saya ajak jalan di Embun, terus udah gitu saya iniin kakinya, tapi dia belum mau bicara, masih diam. Sempat dikasih mimpi ya. Iya, Ya. sempat dikasih mimpi Dikasih juga. Dikasih mimpi Pak Haji ya. Iya, dikasih mimpi Pak Haji, dia dibawa sama Pak Haji gitu. dimimpiin ada Iya, yang lain. bahwa dia tuh diambil sama Pak Haji. Oh, Nina, anak kamu udah saya bawa pulang. Kamu urus anak kamu. Kamu urus, jangan pernah kamu kasih siapapun ini anak. Itu terakhir Berarti kali saya mimpi mimpi. seperti itu. Terus mama saya pun mimpi seperti itu. sama gitu. Iya. Baru di situ dia bisa, Mama, Oh, udah mulai. Ayah. Oh, udah langsung Besoknya ya. langsung Besoknya gitu. langsung ini. Iya. Setelah dimimpiin malam itu, iya, kalau maksudnya dimimpiin ke ibunya langsung iya. ini. Mama, ayah, saya langsung alhamdulillah kata saya. Berarti anak saya emang benar-benar udah Iya. dibawa. Terus dia cerita, Oh, mama, cerita ada di situ, ada bapak saya, ada mama saya, ada saudara saya, suami juga ada. Aku lihat diajak jalan-jalan. Kemana? Tahu nggak mama yang banyak buahnya katanya. Ada bapak Pak Haji, ada Bu Haji. Aku jalan lurus banget. Aku dikasih makan enak mama di sana. Terus aku dituntun sama bapak-bapak pakai topi haji katanya. Tuntun kemana? Aku lihat ada yang dibakar pakai api katanya. Terus mulutnya mama, makanya mama, emak jangan ngomongin orang. Ntar mulutnya ditusuk katanya pakai bara kata dia. Saya sempat, saya nggak, kamu ngomong apa sih? iya. Bener mama, Pas aku udah jalan-jalan sembuh, baru katanya. sembuh Baru ya. sembuh. Sampai yang ngobatin dia sebelah rumah saya itu, ini bener, ini nggak salah dia ngomong, dia bener. Iya. Terus yang saya Iya. panggil yang suami istri itu, ini bener Bu, dia nggak ngada-ngada. Apa yang dia lihat ini bener, Iya. dia nggak ngada-ngada. Terus kamu lihat apa lagi? Brian itu udah mati mama. Saya lihat dia dikubur katanya. Jangan panggil aku Brian, saya bukan Brian. Aku mau ganti nama. Aku mau ganti nama. Brian itu udah meninggal, aku lihat katanya. Sudah meninggal dia. Sudah meninggal. Terus akhirnya mama saya bilang, ya udah ma ganti ya namanya Latif. Iya Latif kata dia. Oh, jadi awal mulanya diganti nama itu dari Iya, situ. karena dia udah nggak mau Udah nama nggak Brian, mau. kata dia udah mati, udah dibawa setan Iya. kata dia. Jadi kan kalau saya gini ya, secara medis pun selama 3 bulan itu
nggak makan, nggak Iya. minum, otomatis apalagi anak umur 4 Nah. tahun gitu. Iya. Ya tentu Allah ngasih Iya. mujizat buat Allah masih ngasih hati mujizat, ini, ya. kasih jalan gitu. Setelah itu berarti udah mulai Udah mulai diaktif Kembali. tapi belum bisa bermain sama temen, dia masih takut, masih tahu. masih trauma, dia masih ini. Terus saya bilang, Latif lihat apa lagi? Latif lihat itu mah, Latif dikasih makan enak-enak di sana, buah-buahan, dikasih makan ayam, Latif disayang sama Pak Haji katanya. Latif nggak boleh ngomong-ngomong jorok, nggak boleh ngomong kasar. Kudu sholat. Latif kudu sholat kata dia. Terus kalau mama sering ngomongin orang, mama ntar dibakar katanya mama api katanya. Latif kesian mama, banyak yang dibakar katanya. Mas saya bilang apa ini halusinasi dia? Saya Iya, iya. berpikir seperti itu, tapi saya sempat bawa dia ke bapak itu juga. Enggak bu, ini apa yang Iya. dia lihat seperti ini. Iya, Ini apa iya, yang dia ini, tergantung ibunya mendidiknya seperti apa. Iya, katanya. iya, iya. Kalau ibu mendidiknya salah, ya udah. Tapi kalau ibu mendidik dia benar, dia bakalan bisa bu Iya. Ya ngobatin mudah-mudahan orang. sih Bu, nanti Latif jadi anak yang soleh. Amin. Yang ini, yang lebih bisa berbakti sama orang Amin. tuanya gitu. Iya. Tapi setelah kejadian itu ada keanehan-keanehan, maksudnya Tetap masih keanehan masih itu tetap keanehan, masih iya, ada. bisa. Saat Setiap ini juga. sampai saat masih. ini apa tuh keanehan-keanehan yang dia bisa Bisa lihat, dia Bisa jadi lihat. bisa lihat kayak nggak bisa kita lihat lah. oh yang makhluk di Makhluk-makhluk di ya luar seperti itu. nalar kita Nah, nih ya. iya. Emang kan dalam hidup juga ada makhluk Iya, lain gitu kan. tapi kita nggak bisa Ya, lihat, tapi dia bisa lihat. bisa lihat gitu. Sempet saya bawa ke kerjaan saya pun dia, mama itu ada setan kata dia. Mhm. Tapi nggak galak, setan itu duduk. Baik. Iya, baik katanya. Nah, Oh serem saya ya. bilang, kamu lihat mama. Iya, Kata iya, dia. Ayo terus saya pindah, akhirnya saya ngontrak lah di sini gitu. Nah. Saya ngontrak di sini pun dia mungkin masih beradaptasi Ah, sama iya, kontrakan iya. gitu. Iya, iya. Ih mama, di kamar mandinya serem kata dia, ada itu kata dia, ada nenek-nenek kata dia. Iya, terus ya udah saya nggak bisa bawa dia, akhirnya saya bawa ke Jelambar lagi. Dari bawa Jelambar pun seperti itu, sama di Jelambar juga serem mama kata dia. Ya udah tinggal di sini. Akhirnya dia sempat panas ya, sempat panas, saya urut di sinilah pokoknya, saya nggak bisa nyebutin Iya. lah ya. Di daerah sini saya urut. Maaf ya bu, ini anak bisa lihat kata Oh dia. iya, iya, iya. Terus saya bilang, oh iya ya, dia pernah koma ya? Iya, selama 3 bulan. Oh iya, anak ini udah tahu kok bu. Maaf ya, saya juga nggak bisa ngomong. Oh iya, udah saya pikir. Tapi ini anak nggak bakal bisa ditutup. Saya sempat nyari-nyari buat tutup mata. Berusaha untuk Iya. jangan sampai anak itu melihat yang Hal-hal yang aneh, itu, iya, tapi gitu. nggak bisa kan. Tetap nggak bisa. Udah bawaan. Udah Ya, bawaan dia. apa Bu mungkin nanti bisa sesuatu bisa nanti buat nolong orang. Iya, Jadi, jadi amin. asal jangan dibawa yang tadi pesen Pak, jadi jangan dibawa Iya. yang Iya. ini. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh bisa ya dulu mungkin disembuhin. Iya. Nanti sekarang bisa nyembuhin orang lah. Iya. Mudah-mudahan ini. Jadi banyak juga ya ceritanya sampai waduh saya sampai merinding sampai Iya. terharu. Terus saya juga Saya kalau perempuan udah nangis saya juga nih kalau ini Iya. lihat ininya benar-benar kadang perjuangan. saya pengen tutup, pengen saya kubur, maksudnya nggak pengen saya Ya. inget lagi, cuman saya kalau lagi dia ngelakuin kesalahan gitu, ngelakuin emang bandelnya super bandel, saya akuin semenjak dia Habis koma itu. itu bandelnya itu emang benar-benar super gitu. Bahkan kan saya juga nggak enak gitu kan sama yang lain gitu. Nah, jadi dia setiap kita bawa kemana pun ya dia gitu, Nggak bisa diam. nggak bisa diem. Tapi mungkin ujiannya itu kan. Iya, Biar, ujian ya, kita, ujian buat kesabaran penanggulannya, kita. Makanya kesabaran. saya sempat nggak enak. Ya sempat main ke rumah teman saya juga di sini gitu. Ih mama nggak mau ke rumah ini. Oh, ada ada- setannya, ada. kata dia gitu Ada kan. ini, Ada ada ini, ini. ada itu. Ya saya sih di sini alhamdulillahnya punya teman gitu, maksudnya yang benar-benar nyemangatin saya juga Ya. di saat saya susah juga, teman saya juga. Ya saya sih nggak bisa nyebutin namanya gitu. Ya kondisi saya juga sekarang Ya. ini seperti inilah Ya. bisa dibilang. Ya saya punya teman gitu, masih merintis. Ya dalam saya keadaan nggak ada juga teman Ya. saya masih. Alhamdulillah ketemu masih saya. dikelilingi banyak Iya, orang baik lah gitu. gitu. Makanya saya kadang suka ngerasa ya Allah mau sampai kapan ya saya Ya. seperti ini gitu kan. Cobaannya kayak gini banget Ya. gitu.
cuman Dan- ya udahlah saya sabar aja gitu. Dan siapa tahu juga Bu, kita kan terus terang ya kita konten juga belum Iya. setenar orang-orang, siapa tahu ada YouTuber lain yang bisa Yang- ngeliat, nanti iya. bisa ngajak cerita lagi di Iya. YouTuber lain Iya. untuk lebih ya, maksudnya lebih dikenal lebih luas lah. Iya. Mungkin kalau kita kan masih belum banyak nih. Iya. Nah, nanti kan siapa tahu ada yang lebih ngajak lagi, lebih ini lagi. Ya mungkin cara dengan seperti ini, saya juga kaget sebenarnya. Iya. Kemarin kan kita mah cuma hanya cerita-cerita misteri yang bisa pengalaman masing-masing, tiba-tiba ada nih temen anaknya gini, wah mulai kita cerita lah. Ya maksudnya kita Sebenarnya sih kebetulan kita juga kan ceritanya misteri juga, Iya. gitu ini betul misteri Iya. juga. Ini waduh pengalaman benar-benar hidup Iya, nih. sebenarnya mah kalau saya di juga. ini sih sebenarnya singkat juga ya Iya. hitungannya. Kalau dipikir di Mungkin ini mah panjang banget Iya. gitu loh, benar-benar panjang banget. pasti lah Bu, gitu. selama 3 bulan itu kan Panjang banget. Dan ceritanya perjuangan udah- bertahan hidup, gimana cara Iya. menyembuhinnya, kemana-kemana mungkin udah puluhan kali datang tempat Udah. syariat itu, tempat untuk Saya datang. sampai udah lelah, udah capek, Udah sampai habis segala. habis segalanya. Kendaraan juga sampai Sampai hilang. Yang sampai mudah-mudahan sekarang nanti pun. keganti yang Iya. lebih. Heeh. Ini buat nanti Makanya dari sempat jadi. dia kemarin sakit juga gitu di sini, sempat sana ya saya urut lagi. Sempat dia berulah sampai dari jam 2 sampai jam 4 dia ngobrol sama orang. Ya, Kan bikin kita ngobrol takut sendiri. gitu loh. Ngobrol dia. Udah ya, pulang. Terus saya bukain pintu. Kamu ngobrol sama siapa? Ih mama, kasihan tahu anak kecil itu katanya dia. Baru kemarin kejadiannya Belum baru lama. kemarin. Belum lama, iya. Mak. Makanya saya bilang, udahlah Tip, jangan berulah. Ih mama mah nggak lihat sih, kasihan. Jadi malam-malam itu Iya, oh, pokoknya subuh itu jam 2 sampai jam 4 itu jam ngobrol. 3 kadang jam 4. Ini kayak gini dia tidur. Hah? Ntar kita pulang ke tempat kita, ya dia berulah. Hmm. Kadang ngobrol nggak jelas sama siapapun. Siapa Saya tahu nggak, gimana ya anak saya kayak gini, Nggak kan apa-apa. bikin saya ngedrop juga, Mungkin kan, ngedon ya, gitu. kalau Takut juga. biasanya kan pernah saya juga dengar cerita gitu, kalau orang yang biasa udah dibawa kemana gitu, Ya. bisa ngeliat, bisa ini. Ya nanti buat mudah-mudahan misal buat nanti buat bisa nyembuhin orang atau bisa Amin. nyembuhin orang gitu kan. Ya saya sih sampai yang ada yang mau ambil dia pun saya nggak kasih gitu. Janganlah. Karena intinya Saya juga sebagai bukan sebenarnya jangan hal-hal yang Iya. ambil. Ini rezeki sebenarnya dari Iya, rezeki. saya bilang, anak itu. kata Ya. saya nggak bisa kasih karena emang saya udah janji sama yang Pak Haji Iya. itu. Maksudnya Pengorbanan, ya. ya. Ini anak jangan sampai ibu kasih siapapun. Iya, iya. Katanya ibu urusin sampai dewasa. Ya saya Saya nggak bisa sih. nangis sampai ngurusin dia sampai nangis sampai Masya bisa merasakan Ya. itu. Ya dengan cerita begini kan, waduh perjuangan menyembuhkan Iya. gitu kan selama 3 bulan itu, benar-benar wah sampai habis banda, habis bilang Habis habis segala-gala. Kita bisa merasakan lah. Untung sebenarnya si masa-masa baru termasuk yang kuat lah. Tapi ada ada pelajaran yang saya ambil dengan cerita. Ketika yang setelah tadi bilang, ketika titik terendah dalam hidup kita, iya. kesabaran dan keikhlasan itulah Iya. yang akhirnya Yang- bisa iya. membuat kita bangkit lagi. Iya. Dan alhamdulillah bisa kesabaran keikhlasan si Mata Simba ini bisa menyembuhkan lagi, bisa Iya. kembali lagi relatif ini ya. Iya. Awalnya sih ya susah lah buat belajar kita ikhlas kan. Ya, awalnya. betul. Karena saya pikir mau buka usaha gitu loh sama suami. udah ngumpulin Udah ngumpulin kita jadi payah lah bisa dibilang buat niatnya buka. pindah ke situ pengen buka Oh, usaha. Iya. mau usaha Iya. gitu. Tapi akhirnya Malah bukan usaha akhirnya- juga, malah yang ada Iya. pun habis semua Iya, gitu. gitu. Yang mungkin nanti di sini bisa nanti kembali lagi punya usaha yang lebih Amin. apa yang dibayangkan, yang direncanakan yang dulu lah. Iya. Saya doain, kita berdoa semoga lebih maju usaha, dapat usaha lagi, Amin. relatifnya sehat lagi. Tapi ada yang ya selain cerita itu yang udah ini udah bisa sekarang bisa ngobrol dengan yang lain-lain itu. Iya. Paling itu aja kali ya ini. Ngobrol kadang dia lihat gitu. Kadang kalau semacam ininya isengin dia lah. Mhm. Dia baru kayak orang kaget gitu. Hmm. Mama takut gitu. Iya, Mama, teriak. gitu. Apa aja gitu ya? Mungkin kalau yang biasa, maaf ya, Iya. tuyul tiba-tiba ada ngeliat genderuwo, jangankan anak kecil gitu kan, kadang-kadang Pak Ustadz aja kaget gitu kan. Iya. Iya, ya wajar. Cuman dia selalu ngomong mama, nah itu tahu mah ada genderuwo. Oh, Iya, iya kamunya jangan nakal. Aku nggak nakal.
sampai dia bilang ngomong, pertama main ke tempat adik juga ya, mama ada setannya di sini katanya. Terus saya emang iya mama kata dia, di kamar mandinya juga ada katanya. Oh iya, nakal enggak nakal katanya. Paling dia seperti itu. Pas belum yang sakit itu ya, ngeliat pocong ya? Iya, ada pocong. Itu pas dia sekolah langsung sakit. Iya. Yang sebelum sakit Baru ini. Oh baru ini yang kemarin panas itu. Iya, dia lihat sempet pocong. Ngeliat pocong. Dia ke kamar mandi sendiri. Tengah malam Itu 1:30. Mungkin mama ada pocong, katanya ikutin. lari dia. Ya, jadi maksudnya Belum lama ini baru 3 hari kayaknya. Baru 3 hari yang lalu. di sini Langsung di saya- Iya, daerah sini. daerah sini. Iya. Jadi mama Ya. ada pocong kata dia. Aduh saya jadi trauma, takut dia sakit seperti itu Nah. lagi. Itu yang Mungkin saya secara medis, bayangin. bukan secara ini pun kalau anak sesuatu yang ini biasanya orang nggak panas. Iya. Pada umumnya sih anak kecil kalau anak saya juga begitu tuh panas, wah kenapa nih? Untung ada, ya untung bisa ada yang ini ya. Oh ini ada yang Yang sambat ikutin, lah. ada yang Iya. sambat kalau Iya. bahasa ini ya. Biasa tapi ya mudah-mudahan kan bisa bawanya nanti. Iya, Yang paling penting itu nanti bisa bawanya ke hal-hal yang gitu ngeliat yang begitu dibawa nanti yang positif lah. Iya. Iya kalau saya sih dari saya sama suami sih pengen ditutup lah. Iya. Takutnya dia nggak kuat juga ngelihatnya Iya. seperti itu. Cuman Betul sih. saya udah kemana-mana ya nggak ada yang mau gitu, nggak ada yang nggak bisa Nggak Bu, bisa, ya. karena ini udah bawaan dia sampai dia tua pun Ya. dia seperti ini nggak bisa, kita udah nggak bisa. Jadi maaf tunggu kalau kita boleh bertukar ini ya gitu ini ya mungkin kita nggak bisa ditutup tapi ambil hikmahnya buat Iya. nanti Iya. si ade inilah ade ini bisa ngeliat begini hikmahnya, siapa tahu nanti ke depannya bisa ya minimal bukan minimal ya maksudnya bisa ngobatin orang. Oh jangan begini. Memang sih yang nyembuhin dia itu ya Pak Ustadz itu. Iya, kan, seperti ini itu. Bisa Ngobatin Ngobatin orang. orang. Semua saya Iya, pas betul, berobat betul. syariat lah. Iya, iya. Dia selalu jawabnya semua Seperti seperti itu. itu. Iya. Karena ya yang saya dapat cerita pun yang dulu begitu biasanya kalau orang sudah apalagi koma dalam apalagi sampai melihat yang Iya. hal-hal yang ini lah hal-hal ya. yang apa yang pernah dibawa ke Pak Haji Iya. disebut taman surga. Iya. Kalau kata orang itu malam-malam Iya, tapi ya. iya. Tapi biasanya orang bisa ya ke depannya bisa Iya. melihat, bisa ngobatin. Ya mudah-mudahan ya Amin. jadi anak yang soleh yang Amin. ngobatin yang benar-benar yang dulu diobatin orang nanti bisa ngobatin orang gitu aja gitu. Iya. Ini. Tapi kadang dia kalau ngomong suka ngecaprak gitu, kalau habis lihat kayak gitu ngomong itu nggak jelas, Ngelantur. ngelantur. Iya. Ngelantur itu bikin saya trauma, balik lagi seperti semula gitu. Kayak kemarin saya sempat curhat sama temen gitu. Ih kenapa ya, aku takut, hawa takut saya balik lagi. Iya. Takut dia seperti dulu lagi gitu. Ya Allah saya takut amat gitu. Takut dia kayak dulu ngedrop lagi Iya. gitu kan. Makanya mau punya nggak punya, ya saya malu nggak malu, ya saya punya teman di sini, ya saya ngomong aja. Iya. "Ya, anakku sakit gimana ya? Ya udah yuk gini." Ya begitulah. Iya. Ya mudah-mudahan si adanya sekarang sehat terus, ibunya juga, bapaknya sehat, dan anaknya udah tidur nih. Dan juga ini ya mungkin terima kasih banget Iya. ini udah Iya. mau cerita di sini, Iya. gue cari pengalaman, Iya. mungkin ini jadi pelajaran buat kita semua juga dengan Iya. cerita seperti ini. Karena kan kesalahan kecil itu yang kita nggak sengaja Iya. bisa jadi ini. Sebenarnya kita nggak ada niatan anak kecil ini siapa sih yang bisa ini gitu. Iya. Cuman nggak apa-apa itu jadi ambil hikmahnya buat kita semua. Jadi ini juga buat pelajaran buat teman-teman kita, Iya. saudara kita juga yang nonton ini. Yang paling itu kalau menurut saya nih, keikhlasan, titik Iya. terendah keikhlasan dan Benar. itu Iya. kesabaran keikhlasan itu yang penting. Iya. Dan alhamdulillah sekarang bisa sehat lagi. Dan terima kasih udah mau cerita lagi di sini. Dan mungkin itu aja kali cerita tentang si Ade Latif ini selama kemarin sakit. Siapa tahu nanti kalau ada cerita lagi, Iya. nanti kita cerita lagi di sini ya. Iya. Ntar kita Kalau ada kirim juga- foto. ya, kalau fotonya nanti bisa kirim biar nanti orang biar Iya. tambah bener emang Iya. nggak takutnya ini ngarang. Kalau Iya, ada kita foto kan ada bisa foto. ini Iya. gitu. Ya, Ya keluar dari rumah sakit pun ada Iya. semua kisah Iya. foto semua kok. biar nanti benar-benar ini. Iya. Oke, mungkin gitu aja kali. Terima kasih banget lagi udah Iya. mampir di sini, udah mau berbagi cerita. Terima kasih banyak. Mungkin cerita ini cerita pengalaman cerita Mas Mbak ini
Saya cukup sekian dulu. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silahkan di komen dan kita bisa di review lagi ceritanya. Iya. Iya. Oke, selamat malam, Belusukan Misteri.